Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa? Betul. Oh betul ya Bu ya. Usianya berapa Bu? 45. Oh betul ya Bu ya. Alamatnya mana? Senggol. Oh Senggol. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan perawat Nur Sita Wijayanti, saya dari Universitas Aisyah Surakarta. Nah di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus atau bisa disebut dengan sakit gula ya Bu ya. Nah di sini saya nanti akan menjelaskan materi tentang diabetes mellitus, tipe diabetes, dan makanan serta pola hidup untuk pasien diabetes mellitus ya Bu ya. Nah tujuannya agar menambah pengetahuan Ibu tentang diabetes mellitus itu seperti apa ya Bu ya. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang tanyakan? Oh kalau tidak, ini saya mulai ya Bu ya, mohon kerjasamanya. Baik, yang pertama ini pengertian diabetes mellitus. Sebelumnya Ibu tahu nggak penyakit diabetes mellitus itu apa? Penyakit gula. Oh iya betul, penyakit gula Bu. Nah ini di sini peningkatan kadar gula darah di dalam darah karena tubuh tidak dapat melepaskan dan menggunakan insulin dengan cukup. Nah dengan itu maka bisa jadi penderita diabetes itu disuntikan insulin atau mengkonsumsi pil insulin ya Bu. Nah ini pengobatan. Nah kan diabetes itu dibagi menjadi dua, ada tipe 1 dan tipe 2. Nah ini pengobatan untuk diabetes tipe 1 itu dengan terapi insulin berkesinambungan, olahraga secukupnya, dan mengontrol menu makan. Kemudian ini diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini difokuskan pada gaya hidup, aktivitas fisik, mengurangi berat badan, dan diet. Jadi kalau diabetes tipe 2 itu tidak perlu menggunakan insulin jiplak seperti diabetes tipe 1 ya Bu ya, yang tergantung pada insulin. Nah ini yang kedua. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam obat DM tipe 1. Yang pertama itu ada rapid acting insulin, seperti itu ya Bu ya. Baik, seperti ini Bu ya, contohnya Bu ya. Kemudian short acting insulin ini suntikan 30 menit sebelum makan. Kemudian immediate acting insulin memberikan efek 12-16 jam setelah penyuntikan. Kemudian long acting insulin ini memerlukan waktu 4 jam untuk bereaksi. Kemudian contohnya insulin deuterin seperti ini ya Bu ya. Kemudian premixed insulin, kombinasi dari jenis insulin di atas tadi, bekerja 5 menit sampai 1 jam setelah diberikannya. Contohnya insulin MPH atau regular seperti ini ya. Kemudian macam-macam obat diabetes mellitus tipe 2. Tadi umumnya obat yang digunakan adalah obat minum. Obat minum itu dapat disebut sebagai obat oral ya Bu ya. Kemudian contohnya tadi ini seperti biguanid, sulfonylurea ini seperti ini ya Bu ya. Nah ini Bu, peringatan sangat penting. Ini saat gula darah rendah dilarang untuk menyuntikkan insulin dalam tubuh ya Bu ya, itu tidak boleh. Kemudian karena bisa terjadi hipoglikemia. Hipoglikemia itu gula darahnya dalam darah itu anjlok ya Bu ya. Jadi sangat lemas seperti itu. Nah kemudian hindari penyuntikan insulin pada area yang memar atau ada luka, misalnya lukanya di sini. Ini tidak boleh dilakukan penyuntikan, harus ganti di sampingnya, sebelahnya, atau ganti sebelah sini. Kemudian suntik pada bagian tubuh seperti paha, perut, lengan ya Bu ya, dan bokong. Sebelumnya Ibu tahu nggak cara menggunakan insulin pen? Belum tahu ya Bu ya. Ini yang pertama, keluarkan insulin pen 30 menit dari kulkas, itu dikeluarkan dulu. Kemudian kita sebelum menyuntikkan harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian lepaskan penutup pen. Kemudian pasang jarum pada ujung insulin itu, nanti ada tempat untuk jarumnya itu dipasang. Kemudian lepaskan penutup jarum, harus dilepaskan dulu. Keluarkan udara dengan mengetuk tabung, lalu tekan tombol suntik di ujung pen. Tombol kan ini misal suntiknya ya Bu ya, ini dalam atasnya ini ada ditekan klik ini untuk mengeluarkan udaranya. Kemudian dosisnya dengan cara memutar seperti itu ya Bu ya. Besok saya bawakan obat insulinnya, jadi Ibu nanti bisa lihat.
Tadi kemudian setelah itu suntikan ke lokasi. Nah ini piramida makanan diabetes. Yang paling bawah ini harus konsumsi paling banyak, semakin ke atas semakin kecil ya Bu ya. Ini yang pertama, ini ada umbi-umbian, pisang, seperti itu. Kemudian yang kedua sayuran, tingkat kedua itu sayuran, buahan. Tingkat ketiga ini ada susu, daging, kemudian protein lainnya. Kemudian tingkat teratas sendiri lemak, minyak, dan gula-gula. Ini harus dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit ya Bu ya. Nah ini aktivitas yang sebaiknya dilakukan oleh pasien diabetes mellitus seperti olahraga yang teratur. Jika ingin bekerja itu menggunakan tangga saja, jangan lewat lift ya Bu ya, sekalian olahraga. Kemudian istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Kemudian pola hidup yang sehat. Ini Bu, ini juga ada tanda gula darah yang tidak normal. Terjadi penurunan berat badan dan nafsu makan meningkat ya Bu ya. Biasanya pada orang diabetes itu mengalami penurunan berat badan, kemudian sering merasa haus, kemudian banyak pipis ya Bu ya, pada malam hari terutama. Kemudian kulit gatal penglihatan menjadi buram karena bisa jadi glukosanya itu menyerang di retina ya Bu ya. Nah seperti itu. Kemudian sakit kepala dan kesemutan, merasakan nyeri di bagian perut, pemulihan luka yang amat lama. Pemulihan luka yang amat lama ini disebabkan karena pasien diabetes itu kan banyak gula ya Bu ya. Nah bakteri-bakteri itu kan suka dengan manis-manis. Nah itu kalau ada luka di sini, maka bakteri akan semakin banyak di sini sehingga penyembuhan luka akan semakin lama ya Bu ya. Nah kalau untuk meminimalisirnya kita harus menjaga kebersihan luka. Kita lakukan perawatan luka seperti itu ya Bu ya. Baik, cukup sekian Bu, ini sudah saya jelaskan. Apakah Ibu sudah paham? Ya. Apakah Ibu ada yang tanyakan? Ya. Oh tidak ada yang tanyakan ya Bu ya. Baik, ini saya akan tanya ya Bu ya, akan saya lakukan feedback. Nah, aktivitas apa saja yang bagus dilakukan pada pasien diabetes Bu? Coba sebutkan. Olahraga teratur. Iya, olahraga teratur. Saat bekerja boleh naik tangga, tidak boleh naik lift. Iya betul. Tidak boleh merokok. Iya betul. Istirahat yang penuh dan tidur yang penuh. Iya betul ya Bu ya. Baik, Ibu sudah pintar ya Bu ya, sudah mengerti. Baik, ini kalau tidak ingin tanyakan, nanti 1 minggu saya akan kesini untuk mengajarkan Ibu cara perawatan luka pada pasien diabetes ya Bu ya. Baik, cukup sekian dari saya. Ini saya permisi dulu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Assalamualaikum.